ini, sebelum kita mulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah masing-masing. Langsung saja ya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, karena saya belum perkenalan ya, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Amir dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Angkatan tahun 2019. Izinkan saya malam ini menjadi moderator. Untuk sekarang akan ada sambutan dari panitia. Pada panitia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Amir atau Amir telah mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room meeting ini untuk mengikuti kajian yang diadakan rutin oleh Forsika dengan nama kajian isu propaganda. Ya, insya Allah kajian ini akan kita lakukan rutin setiap 1 bulan sekali. Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau dan keluarganya, kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pemateri kita yang alhamdulillah telah hadir, Ahmad Khairuddin, alhamdulillah telah bergabung bersama kita di sini. Adapun Ahmad Khairuddin ini merupakan Presiden BEM Fakultas Pertanian UB tahun 2016. Juga Presiden M Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Insya Allah pada malam ini akan mengisi kajian kita korupsi dalam hukum Islam ini. Saya hormati para hadirin dan hadirat jamaah kajian isu propaganda Forsika Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Dan yang saya hormati para panitia yang telah bekerja untuk mensukseskan acara Kaspro kita ini. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada teman-teman dan terima kasih pada teman-teman semua yang dapat hadir dan bergabung dalam meeting ini bersama-sama mensukseskan dan meramaikan acara kita ini. Adapun tujuan kami untuk mengadakan Kaspro ini yaitu untuk bersama-sama kita mengkaji ilmu atau mencari ilmu mengenai ataupun menambah wawasan mengenai beberapa fenomena yang telah terjadi di sekitar kita. Fenomena yang baru saja terjadi dan saya rasa itu cocok untuk diangkat dalam kajian ini. Dan pada kajian ini juga kita ketahui kita akan mengangkat tentang fenomena yang tengah terjadi pada KPK atau lembaga yang diciptakan untuk mengatasi atau mengurusi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwa KPK ini akhir-akhir ini telah membuat beberapa isu ataupun geger di tengah masyarakat dengan berbagai trik-trik atau cara-cara untuk melemahkan KPK itu sendiri. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita akan mengkaji tentang ini agar dapat menambah wawasan kita mengenai bagaimana sih korupsi itu dalam Islam dan bagaimana kita menanggapi sebagai seorang Muslim terhadap fenomena-fenomena yang tengah terjadi di saat ini. Saya mewakili panitia juga di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada kesalahan maupun silap kata dari kami selama acara ini berlangsung. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih dari panitia atas sambutannya. Nah, sekarang sebelum kita masuk acara inti nih ya, izinkan
Saya untuk memperkenalkan singkat pemateri kita pada malam hari ini. Beliau Mas Ahmad Khairuddin pernah menjabat sebagai Presiden BEM FPUB tahun 2016, juga pernah menjadi Presiden Eksekutif Mahasiswa UB 2017, dan beliau sekarang menjadi General Manager di Jakatland. Sebelumnya kita sapa dulu ya Mas Ahmad Khairuddinnya. Assalamualaikum Mas Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah siap belum Mas nyampein materi malam hari ini? Insya Allah siap, insya Allah. Masya Allah. Ya udah. Baik, langsung aja kita mulai ya kepada Mas Khairuddin. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya suaranya ya? Jelas Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam. Karena dua nikmat itu yang menjadikan kita pada hari ini, pada malam hari ini tetap merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman. Dan tentu atas dua nikmat itu ya, kalau kemudian kita coba mendalami, coba mengingat begitu, dua nikmat itulah yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga atau tidak gitu ya. Maka dari itu kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan dua nikmat itu, dua pertolongan itu, kita senantiasa diberikan iman dan Islam, karena kita tahu begitu ya, mudah juga bagi Allah untuk kemudian menjadikan kita tidak beriman dan bahkan kafir sekalipun. Kemudian di luar dua nikmat itu kita memperoleh juga nikmat sehat dan juga nikmat waktu atau kesempatan, yang mana juga dua nikmat itu sering kita dapati tetapi sering kita lupakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Karena banyak saudara-saudara kita hari ini di luar sana yang barangkali masih mengalami begitu ya kondisi harus berjuang melawan COVID-19 juga, yang mana sekarang kondisinya sedang tinggi juga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada istri, keluarga, sahabat, kerabat, dan para ulama dan juga seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman semuanya, ikhwati fillah sekalian, kira-kira begitu. Tadi saya hitung kira-kira ada 16 orang. Ini berapa ini sekarang yang join ini? Alhamdulillah ada 19-20-an. Iya, 19 orang. Alhamdulillah, nggak ngerti ini sejak tahun kapan Forsika mulai ada kajian yang membahasnya, perspektifnya lebih umum, karena biasanya lebih fokus pada kajian-kajian islaminya saja, tetapi ini coba kalau saya amati sudah cukup ikut andil gitu ya, membicarakan terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat secara umum. Nah ini tentunya satu hal yang baik untuk bisa mengasah teman-teman semuanya. Ini rata-rata yang ikut angkatan berapa ini?
Andi sendiri angkatan 19, Mas. Ini ada 19. angkatan Nggak pernah 20, ketemu ya. di kampus ya berarti ya. Mayoritas Iya, tidak Mas. kenal ya. Ada yang pernah ketemu saya apa enggak ini? Belum kayaknya ya. Andi pernah, Mas. Oh Ini. iya tak? Iya, ini. Ketemu di mana? Di Zoom meeting. Oh di Zoom meeting. Alhamdulillah karena apa namanya nikmat Allah juga kita bisa apa ya bersilaturahim, bisa bersaudara meskipun kita nggak pernah ketemu begitu ya. Karena barangkali saya terakhir di kampus begitu ya. Saya 2019 masih di kampus sebenarnya ya kalau 2019. Saya 2019 masih di kampus karena 2019 itu saya kompre ya, baru lulus begitu. Jadi saya lulusnya 12 semester, jadi kira-kira ya itu 2019 itu masih di kampus, terus 2020 awal wisuda terakhir itu saya masih ikut wisuda ya. Februari, tanggal 15 Februari itu wisuda terakhir yang offline dan saya ikut di situ gitu ya. Jadi 6,5 tahun baru wisuda begitu. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah saya juga dulu pas di kampus di fakultas selain ikut di BEM, saya juga ikut Forsika juga. Nggak ngerti sekarang departemennya apa saja. Dulu saya ikut di Departemen Komda, Komunikasi Dakwah. Nah, tetapi secara fokusan dulu memang saya lebih sering di BEM begitu ya. Saya dari mahasiswa baru itu 2013 semester 1 jadi staf muda di BEM, kemudian semester 2 saya langsung jadi dirjen waktu itu termasuk percepatan, dan tahun berikutnya jadi menteri di BEM, tahun berikutnya lagi jadi ketua BEM di pertanian, kemudian tahun berikutnya jadi ketua BEM di mana? Di universitas, kira-kira begitu. Next Mas Muhammad, siapa namanya ini? Muhammad F. Oh ya mohon maaf ya, dari tadi nggak ngerti, di rumah saya itu IndiHome-nya sama semua nomor Telkomselnya ada 3, nyoba buat tethering kok nggak bisa begitu ya dari tadi. Nah ini sedikit ya tambahan, saat ini saya tinggalnya di Batu, saya baru resmi pindah KTP Batu akhir 2020. Kemudian itu saya lahir 95, mungkin berbeda jauh ya sama teman-teman sudah. Ternyata sudah cukup lama juga meninggalkan kampus, kira-kira begitu. Kemudian sekarang saya bekerjanya di perumahan ya, meskipun saya dulu kuliahnya pertanian maupun dulu saya SMK-nya komputer, kira-kira begitu. Itu sebagai perkenalannya. Next lagi Mas Muhammad F. Kemudian itu tadi saya dulu ketua OSIS di SMP dan di SMK. Saya asalnya dari Jawa Tengah, dari Batang dekat Pekalongan sana. Kemudian saya SMK-nya dulu di Magelang. Kemudian SMK komputer dulu, kemudian lanjut ke Brawijaya. Alhamdulillah walaupun SMK keterima di Brawijaya di agroekoteknologi, saya jurusan budidaya. Kemudian belum lulus ya, saya waktu itu belum lulus karena ketemu ketua EM ya, Presiden EM 2003-2004, ketemu Presiden EM 2003-2004, kemudian saya ditawari untuk membantu perusahaan beliau. Jadi sejak 2018 setelah saya di EM, saya ikut kerja dengan beliau, kira-kira begitu. Kemudian dari 2020 Januari saya diamanahi untuk jadi GM, meskipun waktu itu umur saya masih berapa ya waktu itu? 24 ya berarti kira-kira. Kira-kira begitu perkenalannya. Oke, next. Ini sampai jam berapa presentasinya? Sampai jam 9 ya? Apa 10? Iya, Mas, jam 9. Oh, di atas jam 9. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara dengan korupsi, berbicara terkait dengan
fenomena yang ada saat ini, kalau kemudian kita ikuti, saya nulisnya di sini hanya korupsi dalam perspektif hukum Islam. Meskipun nanti saya coba tidak fokus pada hukum Islamnya secara umum, saya melihat dari sudut pandang yang umumnya, dan kemudian dari judul yang coba next lagi. Nah, dari judul yang teman-teman minta itu kan ada penghormatan kepada KPK, korupsi dalam perspektif Islam. Nah, saya menilai kemudian menghilangkan kata penghormatan kepada KPK-nya begitu ya, karena kalau kita merunut pada kondisi sekarang ini KPK memang kalau boleh dikatakan ya, menurut hemat saya bukan lagi dikuatkan, bukan lagi dijadikan satu alat oleh penguasa untuk menjadikan korupsi itu sebagai masalah. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian kita melihat fenomena hari ini yang menjadi pelaku, yang menjadi akar masalah, yang menjadi subjek-subjek dasar dari tindak pidana korupsi itu sendiri sebenarnya ya para oligarki, para penguasa, kemudian mereka yang dekat dengan kekuasaan. Memang kalau kemudian kita merujuk pada ilmu politik, kira-kira begitu ya, kondisi sistem politik yang ada, memang kekuasaanlah yang dekat dengan tindak korupsi itu sendiri. Begitu. Nah, kalau kemudian kita ngomong secara Islamnya, korupsi itu bagaimana begitu ya? Kita coba melihat dari faktor yang terkecil. Sebenarnya korupsi itu sendiri satu tindakan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian kita mengacu korupsi pada aturan negara, ya mereka-mereka yang dalam tanda petik merugikan secara keuangan negara. Khususnya sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat perspektif dari negara, korupsi itu kemudian tidak dikaitkan pada hal-hal terkecil yang kemudian kita lakukan. Tetapi dari kondisi itu sebenarnya kita perlu menengok ke diri kita, karena di sini teman-teman melihatnya adalah judulnya perspektif hukum Islam, maka bagaimana kondisi bangsa hari ini, bagaimana kondisi sosial masyarakat hari ini, apa yang dilakukan penguasa hari ini, bagaimana kemudian kita melihat pada diri kita sendiri, gitu ya. Kadang-kala kemudian kalau kita jadi mahasiswa dengan idealisme yang tinggi, kita katakan bahwa saya merasa bahwa penguasa tidak sesuai dengan jalurnya, harusnya begini dan begitu, misal begitu. Tetapi memang kita tidak pada posisi yang ada pada kekuasaan itu di tangan kita, kira-kira begitu. Memang ketika kita berada pada tampuk kekuasaan itu bukan satu hal yang mudah begitu ya, untuk kemudian kita tetap pada idealisme itu. Nah, sehingga dalam konten perspektif hukum Islam ini sebagai teman-teman ini kader dakwah, seluruh pengurus mungkin anggota atau seluruh mahasiswa muslim pertanian, saya kemudian menyampaikannya melihat pada perspektif diri kita masing-masing. Sehingga di sini saya coba ingin membuka bahwa dalam kerangka penghormatan kepada KPK-nya, saya coba warnai dan sedikit saya kesampingkan. Kira-kira begitu. Coba di next lagi. Saya tidak menyiapkan banyak PPT memang. Next. Karena memang tadi saya baru selesai agenda santunan sampai habis maghrib tadi, baru sampai rumah. Kemudian membuatnya baru seadanya. Nah, tadi yang saya sampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi, kira-kira begitu KPK. Tetapi kalau kemudian yang tadi kita sampaikan, kita bahas bahwa seakan-akan penguasa hari ini, oligarki hari ini tidak menghendaki begitu ya untuk menjadikan korupsi ini sebagai musuh.
tidak pada posisi KPK itu dijadikan sebagai alat penguasa, sebagaimana dulu KPK diadakan, diterbitkan, dibentuk ya, KPK dibentuk, itu tidak merujuk pada kondisi yang seperti itu. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang ya, kembali saya melihatnya bahwa seakan-akan begitu ya, seakan-akan, bukan seakan-akan lagi ya kalau boleh kita bilang, kenyataannya begitu ya. Kenyataannya ini pemerintah, atau nyebutnya jangan pemerintah, rezim hari ini pada posisi perlindungan begitu ya. Meskipun perlindungan ini sebagian. Kenapa sebagian? Karena ya lebih mudah bagi penguasa untuk perlindungan ini melindungi yang dikehendaki dan melawan daripada lawan, kira-kira begitu. Apa nyebutnya? Melawan daripada lawan daripada pemerintah itu sendiri, kira-kira begitu. Sehingga saya menilainya bukan kemudian penghormatan kepada KPK-nya. Coba kita membuka korupsinya itu sendiri dan juga melihat kondisi KPK hari ini. Sehingga menurut saya pemberantasan dan perlindungan ini pada persimpangan yang nyata dan jelas adanya hari ini. Kira-kira begitu. Next lagi, Mas Muhammad. Nah, kalau kemudian kita membahas kenapa kok saya mengatakan tadi pada posisi persimpangan, kemudian saya mengatakan lagi kok pemerintah ini pada posisi yang menggunakan KPK bukan sebagai alat untuk memberantas korupsi, tetapi justru melindungi korupsi. Nah, ini coba kita lihat fakta-fakta yang ada hari ini, kira-kira. Yang pertama, KPK ini dibentuk tahun 2002. Nah, pada tahun 2002 ini masih satu bagian daripada semangat pasca reformasi, kira-kira begitu. Nah, reformasi 98, tumbangnya Orde Baru, jatuhnya Soeharto 98, kemudian menjadikan satu nafas baru, kira-kira begitu, bagaimana menyambut sistem demokrasi yang diangan-angankan waktu itu. Kemudian dalam serangkaiannya, dalam kepemimpinan Habibie walaupun sebentar, kemudian akhirnya tercipta pemilu, kemudian di sana terjadi perumusan, kemudian Gus Dur menjadi presiden, kemudian Megawati menjadi presiden. Itu era transisi yang mana banyak sekali banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali keputusan-keputusan yang mengarah pada perbaikan daripada demokrasi itu sendiri. Nah, salah satunya memang waktu itu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang semangatnya untuk tidak mengulang apa yang terjadi pada Orde Baru di era Soeharto, kira-kira begitu. Nah, kalau merujuk pada KPK sendiri itu landasan hukumnya sebenarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian pada tahun 2010 pada era Pak SBY itu sudah mulai begitu ya, bermunculan usulan-usulan untuk merevisi undang-undang KPK itu sendiri. Nah, saat itu memang kalau kita ngomong terkait dengan KPK yang men-setting kemudian menentukan begitu, kalau kita ngomong penghormatan kepada KPK, yang men-setting itu secara kebijakan memang pemerintah mengusulkan calon ketua KPK, kemudian diuji, di fit and proper testkan oleh DPR. Nah, kemudian disepakati dan ditentukan oleh Presiden dan juga para DPR itu. Nah, berkaitan dengan sistem yang demikian, sesungguhnya penguatan atau kemudian
menjadikan KPK ini tetap sebagai alat pemberantasan atau menjadikan KPK ini justru sebagai perlindungan korupsi yang tadi di awal saya sampaikan, ini sangat bergantung kepada rezim itu sendiri, sangat bergantung kepada pemerintah yang ada itu sendiri, presiden dan wakil presiden yang berkuasa saat itu. Karena memang KPK hanyalah komisi, dalam tanda petik komisi ini satu lembaga yang ad hoc ya. Ad hoc ini tidak tetap. Ketika memang tidak dibutuhkan ya sudah dihapus. Tetapi memang langkahnya kalau tiba-tiba membubarkan KPK itu kan bagi masyarakat ini terjadi ketidakpercayaan begitu. Sedangkan dalam sistem politik seorang presiden tetap menginginkan dan membutuhkan itu. Sehingga waktu itu memang sudah diusulkan. Nah, tetapi memang pada masa begitu ya, kalau desas-desusnya masa Jokowi pada periode pertama juga rencana untuk melemahkan KPK itu sudah ada. Tetapi memang kalau dieksekusi pada periode pertama Jokowi tentunya bisa jadi ada peluang untuk mempengaruhi pada kondisi kontestasi politik pada tahun 2019. Nah, memang akhirnya pemerintah bersama dengan DPR tentunya begitu ya, sangat erat kaitannya dengan para oligarki ini dikebut begitu ya, setelah Pilpres selesai, setelah Pileg selesai, kira-kira begitu, langsung dari waktu itu masih DPR yang lama, kira-kira begitu ya. Itu pada bulan September 2019, karena DPR maupun presidennya sama, Jokowi, tetapi belum dilantik untuk periode yang kedua. Tetapi sudah terpilih untuk periode yang berikutnya. Nah, ini pada waktu itu dikebut begitu ya. Selama 13 hari, September 2019 dikebut untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK yang bukan lagi terkesan tertutup, memang tertutup dan dibuat buru-buru untuk segera dilakukan itu. Nah, kenapa kok itu terjadi ya? Karena memang mau tidak mau di situ erat kaitannya dengan kepentingan para politisi di DPR maupun juga di kabinet, kira-kira begitu, maupun di presiden dan wakil presiden. Mengapa demikian juga tentunya kalau kemudian kita lihat realita yang terjadi hari ini, ya kita ketahui begitu ya, yang menjadi pelaku, yang menjadi pelaku, yang menjadi subjek daripada tindak pidana korupsi itu sendiri ya mereka-mereka yang ada dalam legislatif maupun eksekutif itu sendiri, kira-kira begitu. Sehingga mereka yang memiliki wewenang dan mereka coba mengamankan posisi dan lingkaran mereka, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi pada September 2019. Nah, kalau kemudian kita ngomong realitas pada tubuh KPK itu sendiri ya begitu ya. Kalau kita ngomong terkait dengan penghormatannya, berkaitan dengan penghormatan. Nah, ini adalah contoh-contoh kondisi begitu ya. Ada penanganan korupsi yang berhubungan dengan Ketua KPK sekarang ya, Firly Bahuri. Bahwa selama ada keterlibatan Firly ini pada tahun 2018-2019 misalnya, waktu itu dia sebagai polisi juga, dia waktu itu menjabat sebagai Deputi Penindakan 2018 sampai dengan 2019, nyatanya ada 26 data OTT yang bocor. Nah, ini dia sebagai Deputi Penindakan. Makanya berkaitan dengan siapa yang menjadi Ketua KPK, nah ini sangat erat hubungannya karena yang menentukan adalah DPR dan juga Presiden itu tadi. Kemudian Mei 2018, Firly bertemu dengan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. KPK waktu itu sedang menyelidiki dugaan korupsi. Oh, next Mas, next. Oh, kelewat ya. Oke. Waktu itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB. Nah, ini
ada terjadi kondisi yang demikian. Kemudian pada kasus yang ketiga, Desember 2019 sampai Februari 2020, Firly dilantik sebagai Ketua KPK 2009-2023. Jadi periodenya 2019 ya tadi. 2019 sampai 2023 KPK memberhentikan ya di awal kepemimpinannya, di awal dia jadi ketua itu diberhentikan 36 kasus yang waktu itu masih tahap penyelidikan. Nah ini kalau kita ngomong runtutan kebijakan presiden dan juga kebijakan presiden dan juga DPR yang ikut andil, kemudian orang yang dipilih menjadi ketua KPK Firly Bahuri, kemudian berkaitan dengan revisi yang tadi saya bahas. Sebenarnya untuk membatalkan revisi itu presiden bisa begitu ya, Jokowi bisa untuk kemudian menerbitkan perpu sebenarnya, tetapi memang dia tidak melakukan itu. Kalau sekarang yang lagi rame ya, bahwa Jokowi king of lip ya, bahwa dia yang rajanya lip itu rajanya ngomong doang ya, pengibul ya. Berkaitan dengan hal itu ya memang pada kondisi yang demikian begitu ya, bahwa dia ngomong bahwa KPK harus dikuatkan, tetapi pada faktanya menunjukkan bahwa tindakannya yang bertentangan dengan apa yang dikatakan. Kemudian ya tadi ada 36 kasus pada awal Firly dilantik. Kemudian 4 September 2020, Firly terkena teguran 2 karena pakai helikopter. Jadi memang sudah jadi ketua KPK, tetapi kemudian mengindikasi begitu ya pada tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan institusi yang dipimpinnya. Karena hidup bermewah-mewah kira-kira begitu, kemudian menggunakan fasilitas yang mana sangat diindikasikan kepada kepentingan bersama dengan oligarki, kira-kira begitu. Kemudian Desember 2020 Firly tidak mengizinkan pemeriksaan dan penggeledahan 2 politikus korupsi dana bansos COVID-19. Jadi beberapa bulan lalu di Desember 2020 justru dia yang menutup izin atau tidak mengizinkan terjadinya pemeriksaan dan penggeledahan. Jadi justru dialah yang kemudian ikut andil dalam perlindungan korupsi itu tadi. Nah ini yang kemudian perlu kita cermati dan satu hal yang penting untuk jadi perhatian kita. Kemudian berikutnya Agustus 2018 Firly menjemput langsung saksi kasus korupsi pelanggaran etik berat. Ini masuk ke dalam pelanggaran etik berat karena harusnya dia bersifat independen, tetapi justru meskipun tidak terjadi ya, misalnya tidak terjadi pada penjemputan itu nggak membahas terkait dengan kasus, tetapi terjadinya penjemputan pada saksi ini sudah melanggar etik. Kemudian 7 Mei 2021 menonaktifkan 51 pegawai KPK ya yang masih ramai sampai dengan sekarang, termasuk penyidik dan penyelidik sebagai buntut aksi pelemahan KPK sejak revisi UU KPK nomor 19 tahun 2019. Sehingga memang fakta yang demikian memang tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa apa yang menjadi pernyataan Presiden Jokowi ini ingin menyatakan menguatkan KPK itu memang nyatanya benar-benar begitu ya, tindakannya bertentangan dengan pernyataannya sendiri. Kemudian berikutnya yang tadi saya sampaikan ya terkait dengan penghormatan institusi KPK itu sendiri. Nah, KPK sedang dalam belenggu rezim kekuasaan yang tidak pro ya, tidak pro artinya bertolak belakang terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri begitu ya. Memang di awal tadi saya sampaikan ini masalahnya adalah pada rezim itu menghendaki untuk
betul-betul bersih memberantas korupsi, atau justru dia kemudian membuat sistem untuk melindungi korupsi itu sendiri. Kemudian tapi justru melanggengkan kekuasaan dengan memelihara korupsi itu sendiri. Nah, kalau kemudian teman-teman mau nyari datanya, yang korupsi siapa, kemudian berapa banyak, dari partai mana, kira-kira begitu. Katakan saja memang yang paling banyak sampai dengan hari ini kalau kemudian kita kumpulkan ya dari Partai Banteng juga, kira-kira begitu ya, yang menjadi pelaku. Kalau ngomong oknum saya pikir tidak tepat juga ngomong oknum, karena banyak begitu yang melakukan. Oknum itu misalnya rule-nya, misalnya yang rame kata Bu Mega wong cilik misalnya begitu, tetapi itu tidak menjadi satu kenyataan begitu ya, yang mana hanya jadi jargon, hanya menjadi slogan saja, tetapi kenyataannya orang-orang terdekatnya dilindungi, orang-orang terdekatnya menjadi pelaku, para anggotanya menjadi pelaku, para anggotanya terlibat dan dilindungi sampai dengan hari ini. Dan pernyataan untuk menguatkan, pernyataan untuk tidak tebang pilih, pernyataan untuk semuanya harus tunduk pada hukum itu tidak ada pada realitasnya untuk sesuai dengan pernyataan itu begitu. Sehingga pernyataan BEM UI yang ramai kemarin ya, saya pikir itu sudah sangat tepat begitu ya, dan tidak mengada-ada. Dan saya pikir support dari masyarakat yang mengatakan bahwa itu benar dan mendukung pernyataan itu juga banyak, karena merasa bahwa realitasnya begitu ya. Jadi memang kalau kita ngomong penghormatan, kita ngomong bagaimana kemudian ikut andil dalam penguatan KPK, ya yang paling jelas, yang paling menentukan sebenarnya bagaimana kemudian kita mendorong, bahkan kalau bisa kitalah yang ikut andil dalam tahap pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, bagaimana kemudian kita ikut andil dalam legislatif, itu sangat penting. Kemudian di sisi lain yang tidak kalah penting juga bagaimana kemudian harus berjuang begitu ya, memilih pemimpin yang tepat, meskipun memang kadangkala dalam tanda petik kita dihadapkan pada posisi tidak ada pilihan begitu ya, calon pemimpinnya memang tidak ada yang layak, kira-kira begitu. Nah itu ya juga satu kasus yang rumit juga begitu, karena seringkali kita dihadapkan bahwa ya memang dua-duanya nggak layak misalnya begitu, pilihan-pilihan politiknya, calon pemimpinnya memang tidak layak untuk itu. Sehingga memang berbicara tentang penghormatan, bagaimana kita sebagai mahasiswa misalnya melakukan kajian-kajian seperti ini, kemudian memulai dari diri kita, kemudian bagaimana kita andil dalam pemilihan, karena kita memilih begitu ya, memilih pemimpin kita, memilih partai politik yang berkuasa, itu sangat menentukan bagaimana arah bangsa, sangat menentukan bagaimana sikap, bagaimana apa yang akan terjadi dalam penindakan dan dalam penanganan korupsi-korupsi itu sendiri. Sehingga memang kondisi sekarang kita tidak bisa memungkiri rezim justru melanggengkan kekuasaan dengan memelihara korupsi itu sendiri. Kira-kira begitu. Kemudian teman-teman semuanya, kalau teman-teman pengen belajar terkait dengan korupsi yang simpel dan sesuai dengan standarnya, KPK ini sebenarnya sudah mengeluarkan buku seperti ini ya. Ini namanya, ini kebalik nggak cara bacanya? Nggak tahu ya. Memahami untuk membasmi. Ini KPK dari tahun, kalau ini 2000 berapa? Bentar. Ini tahun 2006 ya. 2006 ini sudah ada untuk panduannya, korupsi itu seperti apa begitu. Tetapi yang lebih penting bukan pada ininya, bagaimana kemudian ketetapan korupsi itu apa, sudah ada aturannya, tetapi bagaimana kebijakan dari pemerintah, apakah menguatkan KPK atau P-nya ini merah ini tandanya apa nih? P-nya mau disimpangkan menjadi perlindungan tadi, atau kemudian P yang merah ini memang tetap akan menjadi pemberantasan terus. Nah ini kemudian yang jadi satu hal yang penting. Nah menurut buku ini, menurut undang-undang, karena buku ini mencakup terkait dengan undang-undang, korupsi menurut undang-undang sendiri adalah tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
pokok konteksnya adalah itu. Adalah tindakan menyebabkan kerugian keuangan negara. Meskipun tadi di awal saya sampaikan, kalau kembali menengok dalam perspektif Islam, menengok pada diri kita, korupsi itu seluruh tindakan begitu ya, bukan hanya yang menyebabkan kerugian negara saja, tetapi bagaimana tindakan kita mengambil hak orang lain, bagaimana tindakan kita yang bukan milik kita, bukan wewenang kita, kita langgar, kira-kira begitu. Itu merugikan negara atau enggak merugikan negara? Kita sebagai seorang muslim acuannya sebenarnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan suap menyuap gitu ya. Suap menyuap ini bukan suap menyuap nasi ya, jadi suap menyuap uang ya. Jadi tapi ujungnya adalah terkait dengan kerugian keuangan negara lagi. Karena memang fokus dari pemerintah adalah itu, karena pemerintah yang terjadi adalah memungut pajak gitu ya, menariki kita uang untuk membayar pajak, untuk membiayai operasional negara, kira-kira begitu ya. Jadi pemerintah itu mengambil pajak dari rakyatnya untuk operasionalnya negara. Kemudian setelah itu ada yang dikembalikan dalam bentuk infrastruktur, ada yang dikembalikan dalam bentuk bantuan ya. Tetapi di luar dari itu yang lebih banyak sebenarnya untuk operasional. Nah, tetapi karena tadi ya nyambungnya sama oligarki, nyambungnya sama nyambungnya sama politisi dan penguasa tadi, ketika penguasanya zalim, penguasanya menginginkan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, itu jadi masalah. Kemudian kalau kita ngomong oligarki, kalau teman-teman tahu ya, dari 30 sekian menteri di kabinet kerja hari ini, kalau nggak salah ya, 16 menteri itu mereka adalah pengusaha, orang yang memiliki perusahaan batu bara begitu ya, yang ada di Kalimantan khususnya. Nah, dari mereka-mereka yang jadi menteri, pengusaha batu bara, sistem yang terjadi hari ini justru negara memberikan tanahnya secara cuma-cuma. Kalau terakhir kan ya, yang ini ya, yang wakil bupati di Sulawesi ada emas ya, ada emas di Sulawesi, kemudian negara memberikan izin, kira-kira begitu. Nah, itu terjadi bukan hanya pada sana saja, itu yang ramai aja sekarang, tetapi hampir di semua lini negara sistemnya aneh begitu gitu ya. Jadi yang terjadi sekarang ya, batu bara kemudian silakan dikelola oleh pengusaha, justru tidak membayar pajak parahnya begitu ya, tidak memberikan insentif ke pemerintah. Kemudian dari situ yang membeli adalah PLN begitu ya. PLN beli, kemudian dari Kalimantan diangkut pakai kapal tongkang ke Jawa. Kemudian di Jawa dijadikan bahan untuk menggerakkan pembangkit listrik. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian pembangkit listrik sebagian rakyat ada yang disubsidi. Nah, ngomong disubsidi ini dalam tanda petik sebenarnya yang paling banyak disubsidi kan ya pengusahanya tadi begitu. Wong dia nggak bayar pajak dan dia nggak bayar pajak dan dia menjual ke PLN. Nah, PLN dianggap mensubsidi begitu. Makanya kan kemarin yang ramai kenapa PLN rugi triliunan, kira-kira begitu. Kenapa Pertamina rugi triliunan? Kenapa Garuda rugi triliunan? Padahal kita beli tiket pesawat selalu nggak ngutang, kira-kira begitu. Kita bayar listrik, belinya token malah ya, beli di awal bentuknya pulsa. Kalaupun pasca bayar 1 bulan 2 bulan, kira-kira begitu. Nunggak nanti dicabut ya kan. Kemudian di luar dari itu kita beli bensin nggak pernah kan, kecuali di eceran ya, di eceran baru ngutang. Nah kalau di SPBU mana boleh ngutang ya kan. Nah yang ada malah petugasnya yang dimarahin kalau mengutangi memberikan hutangan bensin pada kita. Nah, kenapa yang demikian justru menjadikan negara-negara pada perusahaan-perusahaan BUMN ini kok pada rugi ya begitu. Nah, kalau kemudian teman-teman memahami yang terakhir ya, ada kabar terkait dengan Ahok kemudian menarik kartu kredit ya, menarik kartu kredit bagi komisaris dan direksi
Jadi komisaris dan direksi itu memiliki fasilitas, gaji yang tinggi, bonus yang besar, bahkan miliaran, fasilitasnya juga miliaran. Di luar dari itu masih diberikan kartu kredit dari Pertamina, mungkin banyak BUMN lain juga begitu. Yang mana tinggal gesek yang nanggung perusahaan, gimana kemudian enggak rugi begitu. Ya pasti rugi lah kira-kira begitu. Wong yang diberikan kewenangan semena-mena begitu, padahal dalam tanda petik selalu yang menjadi tameng ini milik negara, ini yang milik rakyat. Milik rakyat itu kan klaimnya saja, kira-kira begitu. Tetapi memang kalau kita melihat realitasnya, kenyataannya ya begitu itu. Kemudian kita kalau ngomong BUMN nanti sebel sendiri ya, karena kondisinya begitu. Kemudian yang rame pemilihan komisarisnya BUMN juga seenak hati begitu ya, sebagai imbal jasanya para pendukung, kira-kira begitu. Sehingga memang hari ini yang ditemukan omnibus yang ditemukan ombudsman omnibus law yang ditemukan oleh ombudsman, banyak komisaris tidak kompeten begitu. Ya memang karena mereka dipilih bukan karena kompetensinya, dipilih karena memang yang dekat penguasa, dan ya itulah korupsi sebenarnya yang ada di situ. Nah ini tindakan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, tindak perbuatan pemerasan, tindak perbuatan curang, tindak kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Nah, misalnya terkait dengan itu perbuatan curang juga tentunya sebenarnya. Karena dia yang berkuasa kemudian memilih tidak sesuai dengan rule-nya. Kemudian pemerasan, karena dia memiliki jabatan kemudian menggunakan jabatannya memeras pihak lain begitu ya, menggunakan jabatannya untuk memeras pihak lain. Misalnya saya kepala dinas misalnya, kalau sampean enggak memberikan uang sejumlah sekian akan begini akan begitu. Nah kenyataannya realnya begitu ya, kalau saya di properti begitu ya, real di masyarakat yang begitu banyak ya, selain di perizinan dinas-dinas perizinan ya, di luar daripada itu yang erat kaitannya dengan kepolisian. Nah itu lebih parah lagi juga. Cuman ini direkam enggak enak ya, saya mau ngomong nanti nek di-share kan enggak enak ya, nanti kapan-kapan aja. Nah itu banyak hal ya kira-kira begitu terkait dengan penggelapan jabatan, suap menyuap tadi, tindakan pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan ya. Paling gampang contohnya, saya sebagai pejabat kemudian saya menentukan pengadaan barang begitu, kemudian saya memilih vendor A, memilih vendor B, tetapi ya supaya dapat uang, atau kalaupun nggak dapat uang misalnya begitu ya, kalaupun nggak dapat uang karena kita memiliki kekuasaan, kita memilih sesuka kita. Oh, ini banyak yang nggak Jawa ya tapi ya. Iki perusahaannya adikku misalnya begitu. Ini perusahaannya adikku, jadi yang tak menangkan tendernya perusahaannya adikku. Walaupun kita tidak memperoleh uang atas itu, tetapi korupsi versi negara adalah memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan atau memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, atau memperkaya orang lain. Jadi misalnya tadi ya, saya memiliki jabatan, misal kepala dinas, saya bupati, wali kota, kemudian saya tanda tangan untuk memilih vendor A. Oh, vendor A ini adik saya. Walaupun saya nggak menerima uang dari pemenang vendor ini tadi, itu termasuk dalam korupsi dalam tanda petik lagi sebenarnya, begitu ya. Karena tindak kepentingan, memperkaya orang lain tadi, walaupun nggak memperkaya diri sendiri. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya gratifikasi. Ini sederhana sebenarnya. Gratifikasi itu maknanya adalah pemberian hadiah, begitu ya. Misalnya saya sama Mas Amirur Rahman. Mas Amirur Rahman ini seorang bupati, seorang wali kota. Saya ngasih hadiah ke Mas Amirur Rahman. Ini sebenarnya sebagai pejabat publik ini berbahaya.
Karena pemberian hadiah itu termasuk tindak korupsi karena jabatannya. Kira-kira. Meskipun kita dalam bermasyarakat biasa saja sebenarnya ya, bahwa oh ini tak berikan hadiah, rasa terima kasih dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya rasa terima kasih dan lain sebagainya selama itu merugikan negara itu menjadi tindak pidana korupsi. Nah, kira-kira begitu. Next. Sudah mau jam 9 ternyata. Oke. Saya kurang berapa slide sini? Bentar. Aku bikin berapa slide ini jadinya. Oh ini tuh sudah terakhir ini teman-teman ya. Nanti kita diskusi aja karena saya nggak bikin banyak slide. Cuman sempat bikin ini 12, enggak cuma 12 tadi di depan pengenalan. Baik, korupsi menurut perspektif Islam. Nah, menurut saya pada akhir kesimpulannya begini teman-teman. Terlepas kondisi hari ini negara begini, terlepas kondisi di luar sana, mungkin teman-teman ada yang tidak pro terhadap apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, mungkin yang tidak pro left group juga boleh, misalnya gitu ya. Kemudian ada yang merasa bahwa wah Pak Jokowi sudah begini dan sebagainya, cocok ya, boleh-boleh saja. Ini kan kita dalam kerangka memberikan pandangan, dalam kerangka memberikan perspektifnya masing-masing. Kita diskusi boleh. Kemudian menurut teman-teman pandangannya seperti apa juga tidak ada masalah. Nah, tetapi pada akhirnya yang satu hal yang penting di ujung pada pembahasan kita, di ujung pada apa yang harus kita sadari, kita pahami bahwa korupsi yang kemudian kita bahas ini bukan hanya serta-merta kita menyorot pada mereka yang menjabat saja, mereka yang memerintah saja, mereka yang ada pada tampuk kekuasaan saja. Tetapi korupsi ini adalah satu tindakan yang mana berhubungan dengan kebiasaan kita, kira-kira begitu ya. Kalau kemudian kita sudah berkomitmen begitu ya terhadap mimpi-mimpi kita, ya jangan biarkan tindakan-tindakan keseharian kita mengkorupsi mimpi-mimpi yang sudah kita tentukan sendiri, misal begitu. Kemudian kita memiliki kewajiban untuk sholat, ya jangan kita korupsi waktu kita yang harusnya semestinya kita punya tanggung jawab untuk sholat, kemudian tidak sholat. Kemudian kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat, ya jangan dikorupsi, sudah ada aturannya, sudah jelas kewajibannya harus membayar zakat, ya tunaikanlah zakat, bayarlah zakat. Kemudian kita memiliki kewajiban untuk puasa, ya puasalah, berpuasalah, tanggung jawab kita tunaikanlah, kira-kira begitu. Kemudian demikian juga dengan berbagai lini dalam kehidupan kita, dari hal yang kecil, tindakan yang kecil, itu sebenarnya yang memupuk begitu ya, memupuk dalam diri kita ini, membiasakan tindakan yang koruptif atau tidak. Kemudian mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita, itu kemudian biasakan begitu. Nah, pada hal ini kemudian pada akhirnya seluruh tindakan untuk mengambil yang bukan hak kita. Jadi prinsipnya korupsi itu kita mengambil yang bukan hak kita. Entah berkaitan dengan hal-hal yang sepele ya, misalnya ada tetangga mangganya bergelantungan ke jalan. Waduh, kayaknya ini milik umum ini ya, di pinggir jalan. Ya, jangan kemudian kita memperspektifkan begitu. Itu memulai dan membiasakan tindakan korupsi juga. Kemudian kita misalnya melihat ada uang jatuh di jalan, kemudian kita tolah-toleh kanan kiri depan belakang, waduh nggak ada yang melihat, ambil, misal begitu. Itu satu hal tindakan yang kecil kemudian membiasakan tindak korupsi. Meskipun kalau kemudian kita kembali pada undang-undang, ya korupsi itu kaitannya dengan uang negara begitu, karena itu untuk melindungi uang negara atas pembayaran pajak yang kita lakukan. Tetapi terlepas kita memperoleh kekuasaan, memiliki kewenangan atau tidak, kebiasaan koruptif itu kemudian harus kita tahan, kemudian untuk tidak yang demikian, dan kita mulai dari diri kita dan dari hal-hal yang kecil. Dalam hadis wajib meninggalkan yang haram
dan menjaga diri dari tindakan yang subhat. Nah, kalau kita ngomong seorang muslim yang taat, harusnya jangankan untuk korupsi pada uang negara, kira-kira begitu. Wong kita yang subhat saja kita hindari, kira-kira begitu kan. Wong yang kita tidak jelas betul kondisinya, ini milik siapa, ini hak siapa, kemudian ini punya saya tetapi ragu-ragu, itu ditinggalkan, kira-kira begitu. Karena ulama itu juga terdahulu pada posisi yang menemukan kurma ditikar di rumahnya, gitu ya, yang mana tidak merasa memiliki kurma begitu dan tidak tahu ini milik siapapun, sudah termakan kemudian dipaksa, dimuntahkan, dikeluarkan lagi begitu. Itu dalam satu biji kurma. Tetapi yang menjadi satu hal yang penting, kalau kemudian kita kembali kepada Islam, sesungguhnya teman-teman semuanya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang menentukan bagaimana diri kita. Kalau kemudian haram yang kita makan, maka buruklah seluruh diri kita ini, kira-kira begitu. Makanya kalau kemudian saya sampaikan di kantor ya, sama teman-teman, kemudian di lingkungan pertemanan, saya sampaikan bahwa bukan saya yang menyampaikan saja, ini sebenarnya dari para ulama juga menyampaikan, jangan kemudian kita menilai misal begini ya, sudah berumah tangga, kemudian memiliki anak misalnya ya, sudah memiliki anak, kemudian anaknya kok dididik susah ya, kira-kira begitu. Ya, jangan kemudian menganggap bahwa wah memang anakku kandanannya angel lah, kira-kira begitu ya. Dibilangin susah anakku ini. Bukan begitu. Kemudian misalnya membimbing anaknya, kemudian kita menyalahkan, oh istriku ini soalnya begini dan begitu. Nah itulah sebagai koreksi pada diri kita biasanya begitu ya. Jangan-jangan nafkah yang kemudian kita carikan, harta yang kita berikan, harta yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan-jangan satu hal yang haram begitu. Karena ketika yang masuk ke dalam tubuh kita ini satu hal yang haram, maka bisa dipastikan begitu ya. Perilakunya, ucapannya itu akan menjadikan satu masalah, kira-kira begitu. Pertikaian dari antar saudara, dari keluarga, suami istri dan lain sebagainya, ini yang menjadi satu masalah adalah karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini kadangkala tidak terkontrol, bisa jadi sesuatu hal yang subhat, bisa jadi sesuatu hal yang haram masuk ke dalam tubuh kita dengan begitu mudahnya, kira-kira. Nah, makanya ini yang akhwat-akhwat banyak apa enggak ini? Untuk yang akhwat-akhwat juga dalam studi gitu ya, dalam kondisi yang ada begitu ya, bahwa korupsi-korupsi ini yang terjadi banyak kemudian ternyata juga dipicu oleh istri-istrinya di rumah, kira-kira begitu ya. Jadi memang misalnya dalam satu kelompok masyarakat, tetangganya habis beli kulkas ya, Mitsubishi 4 pintu. Ya, teman-teman tahu ya kulkas Mitsubishi 4 pintu ya. Kulkasnya Mitsubishi 4 pintu. Wah, kemudian di rumah istrinya ngomong ke suaminya, itu loh tetangga sebelah baru beli kulkas 4 pintu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ada tetangga beda jalan sebelah. Ada yang baru kemudian mobilnya baru. Mobilnya ternyata ada mobil terbaru ya. Yang terbaru, yang bagus misalnya dan masih jarang di jalan, ada Hyundai Palisade, nah, kira-kira begitu ya, mobilnya besar, bagus. Begitu. Tetangga sebelah baru punya mobil baru, kemudian si istrinya yang menyampaikan itu loh tetangga sebelah kerjanya begini, mobilnya baru. Kemudian tetangganya sebelah lagi ada yang motornya baru, wah ini motor terbaru sudah beli lagi, ini itu dan sebagainya. Kemudian mendorong pada suaminya yang menjadikan si suami ini walaupun tidak menjawab pada posisi yang pusing begitu. Waduh, istriku minta dibelikan ini, istriku butuh itu, istriku butuh mesin cuci yang satu kali nyuci bisa 50 kg, kira-kira begitu.
entah karena mau buka laundry atau karena tetangganya memang baru beli mesin cuci yang besar, kira-kira begitu. Atau kemudian TV tetangganya yang terbaru, yang tipis, melengkung, kira-kira begitu. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan dari istri yang mengompori suami secara tidak langsung ini menjadikan tekanan batin bagi suami, kira-kira begitu ya. Kalau enggak kemudian suaminya segera mati karena tertekan karena istrinya, ya bisa jadi karena itu kemudian di kantor. Di kantor terus kemudian, wah ini sebagai kepala dinas, wah ini ada peluang ini, begitu ya. Saya untuk bisa mendapatkan uang banyak lebih cepat. Begitu. Nah ini yang kemudian kita sebagai seorang muslim perlu memahami bahwa tindakan koruptif ini bukan hanya misalnya ya suaminya yang bekerja kemudian istrinya di rumah, bukan hanya karena suaminya saja begitu, tetapi bagaimana teman-teman memahami, bagaimana kita semuanya sadar bahwa hal-hal yang kecil kemudian perspektif yang dibangun dalam keluarga itu sangat menentukan. Maka dari sini pertama tadi saya sampaikan dimulai dari diri kita. Tadi saya mencontohkan mangga tetangga ya, kemudian mungkin kita pulang dari masjid melihat waduh ini sendalnya di dalam masjid sudah nggak ada orang, ya kan? Ini ada sendal bagus, misal begitu. Mungkin dari diri kita seperti itu, bahwa padahal yang pakai sendal masih di kamar mandi ya, kemudian kita berpikiran bahwa ini sendalnya bagus, nggak ada yang punya, pakai aja lah. Nah itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua dimulai daripada keluarga, gitu ya, dari istrinya, pembicaraan di rumah, bagaimana kemudian menyadari bahwa pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita, pastikan yang kita kenakan, pastikan yang ada di dalam rumah kita adalah hanya yang hak-hak saja, hanya yang halal-halal saja. Pastikan kita menjaga diri kita daripada yang halal. Kemudian lebih baik lagi tingkatannya adalah menjaga dari yang subhat. Pada kesimpulannya teman-teman, kebenaran, kejujuran, parameternya hanyalah sederhana. Parameternya adalah pada ketenangan dan rasa khawatir atau ragu. Kira-kira. Kalau kemudian teman-teman merasa tenang, kita merasa bahagia, kita merasa tidak pada kekhawatiran, merasa pada keraguan, insya Allah kita berada pada jalur yang benar. Kita insya Allah dalam kejujuran. Karena teman-teman semuanya, hati kita ini insya Allah kan bisa menjadi parameter yang mudah dan jelas. Kalau kemudian hati kita merasa pada posisi khawatir, tidak tenang, nyaman, potensi untuk kemudian pada hal yang subhat tadi, hal yang haram tadi itu semakin dekat, semakin jelas. Maka dari apa yang kita makan, dari tindakan kita, kalaupun bekerja bagaimana kemudian bekerjanya sudah ada ketentuan jamnya, ya sudah, bukan dimanfaatkan untuk hal lain. Kemudian dalam perspektif ini ya teman-teman kuliah, ya bagaimana kuliah teman-teman di kampus, bagaimana bisa mendengarkan dengan baik, insya Allah di sana ada keberkahan, insya Allah di sana ada manfaat yang besar, insya Allah di sana ada satu nilai yang baik, satu nilai yang positif. Kemudian di sisi lain, insya Allah ilmunya teman-teman juga menjadi berkah. Apalagi di era sekarang ya, yang online, mungkin teman-teman di sini sebagian bahkan belum pernah ketemu langsung dengan dosennya, kira-kira begitu. Jangan kemudian teman-teman berpikir bahwa ketika, wah saya nggak usah dengerin dosen lah, kira-kira begitu ya. Kemudian toh kalau saya bisa nggak ngerti ya. Sekarang kalau kuliah harus nampilin muka apa enggak? Atau misalnya biasanya kan ini ya, Zoom kemudian gini, foto, kemudian biar kesannya bukan profil ya kan, kelihatannya sedang dengerin padahal tinggal main game, tinggal nonton drama Korea misalnya begitu. Nah, pada posisi yang demikian ini juga akan mempengaruhi ilmu yang masuk pada diri kita, kemudian outcome yang masuk dalam diri kita, input yang masuk dalam diri kita. Nah, ini akan sangat mempengaruhi keberkahan ilmu juga, yang mana ini berhubungan sama teman-teman yang fokus masih pada pembelajaran. Insya Allah parameternya sederhana, kebenaran atau sidik atau kejujuran parameternya sederhana, pada ketenangan dan rasa khawatir atau ragu pada diri kita. Next.
Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak banyak bisa memberikan terkait dengan perspektif Islamnya karena keterbatasan persiapannya, kemudian keterbatasan kapasitas saya juga. Insya Allah kalau untuk diskusi-diskusi yang umum, insya Allah lebih bisa karena saya ini tidak rohis-rohis amat begitu ya, tidak kurang inilah ya, kurang sip lah ya terkait dengan pemahamannya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kita boleh diskusi kalau ada yang mau bertanya. Iya, syukron Mas Ahmad Khairuddin, menarik sekali nih. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusi ya. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti saya perkenankan untuk bertanya atau bisa bertanya di kolom komentar. Ya, langsung aja mau nanya. Iya, silakan pada Mbak Dewi Sekar Arum untuk bertanya. Izin bertanya, kan itu yang postingannya BEM UI itu kan di ini ya kayak bedain dong mengkritik sama menghujat itu gitu. Kalau menurut Mas Ahmad Khairuddin itu udah sesuai sama tata krama nggak sih atau belum? Langsung dijawab bagaimana ini? Iya, boleh langsung dijawab Mas. Oke, siap. Nah, ini perspektif ini nanti nanti perspektif sebagai mahasiswa siasi gitu ya, sama mahasiswa syiar ini kadang beda. Kalau mahasiswa siasi kayak saya yang lebih sering di BEM, kemudian sama yang rohis-rohis ini nanti kadang diskusinya kadang banyak pertentangan begitu ya. Karena diskusinya sekarang lebih banyak ke kajian dan propaganda, ini teman-teman akan lebih hanyut pada perspektif anak-anak BEM ya kayak saya yang kita harusnya lebih strong ya, lebih menyerang ya, kira-kira begitu. Nah, kalau perspektif saya sih lebih kepada niat kita baik, kemudian itu kalau kita ngomong bab agama ya, yang paling ujung awal itu niat sebenarnya. Apalagi sebagai mahasiswa yang kemudian ingin berusaha kritis, kemudian ingin memberikan kritik-kritik untuk pemerintah, ya mau tidak mau perlu kemudian memberikan dorongan-dorongan itu. Nah, tetapi gini teman-teman, satu hal yang mungkin sederhana begitu ya. Pengalaman saya pada berbagai demo begitu ya. Pengalaman saya pada berbagai demo itu kalau tidak terjadi kerusuhan itu biasanya tidak terjadi peliputan. Nah, itu poin pertamanya ya. Sederhananya begini, kita bisa pada level apa sih untuk kemudian mengkritik pemerintah? Apakah karena teman-teman satu grup sama anaknya Pak Jokowi, siapa nomor 3 itu? Siapa ya? Oh, Kaisang ya. Misalnya, apakah teman-teman pada level satu grup sama Kaisang, misal begitu? Apakah teman-teman pada level yang teman dekat misalnya sama si anak buahnya itu siapa lagi? Ya lupa. Nah, kira-kira begitu. Apakah kemudian kita levelnya di level mana begitu untuk menjangkau pada pemerintah, kira-kira begitu. Nah, dalam hal pemerintah yang kebablasan begitu ya. Pemerintah yang berlaku semena-mena, pemerintah yang melakukan kezaliman, maka menurut saya kita sebagai bagian daripada masyarakat dan di dalam petunjuk undang-undang juga dijelaskan masyarakat demokrasi untuk menyuarakan, ya saya pikir saya berada pada posisi untuk sepakat menyuarakan itu. Nah, teman-teman semuanya, menyuarakan itu perlu pada bagian untuk metode ya, cara bagaimana suara itu bisa didengar. Nah, itu poin yang penting. Nah, bagaimana suara itu bisa didengar? Metodenya banyak.
ketika kemudian kita menulis di koran, melakukan kritik. Tapi kadang-kadang yang bikin menyebalkan adalah ketika kritik-kritik kita ini dibuat dengan halus, kemudian tidak ada dampak yang signifikan, kira-kira begitu. Sehingga memang kalau ngomong kita ini sebagai mahasiswa jalanan, ya baru kemudian kritik kita akan didengar oleh pemangku kebijakan ketika demo kita kemudian ramai, diliput oleh media, baru kemudian ketika diliput oleh media apa kemudian yang akan dilakukan. Pemimpin-pemimpin itu biasanya, pejabat-pejabat itu biasanya ada staf khusus, ada tim khusus yang kemudian mengamati apa yang berita terjadi hari ini. Apa yang akan terjadi, apa yang bisa kita bayangkan ketika kondisi pemerintahan tidak sedang kebijakan yang baik, tetapi di pemberitaan di media-media justru yang muncul adalah hal yang baik, sehingga pemerintah akan merasa bahwa oh yang tak lakukan sekarang ini baik ya, kira-kira begitu. Nah, sehingga memang kita harus ikut andil bagaimana bisa berkuasa pada media. Nah, berkaitan dengan BEM UI-nya begini, teman-teman. Nah, menurut saya ketika BEM UI membuat propaganda yang demikian, kalau menurut saya yang saya lihat dan saya amati, masyarakat ini sebagian besar, begitu ya. Makanya tadi saya bilang, apakah teman-teman yang pro dengan metode ini apa enggak? Nah, ketika masyarakat sebagian besar merasa bahwa ini menjadi keresahan, kemudian mengatakan begitu ya, karena ini menjadi keresahan, mengatakan bahwa oh iya yang disampaikan BEM UI itu benar. Nah, kita berada pada arus yang tepat. Dan kemudian kita menjadi leader opinion yang kemudian mengatur bahwa oh ini loh persepsi yang sebenarnya kondisi negara hari ini begitu. Nah, itu menurut saya adalah goal daripada propaganda dalam perspektif sebagai anak BEM seperti itu. Nah, terkait dengan sopan tidak sopan, kemudian layak atau enggak layak, pantas atau enggak pantas, menurut perspektif saya adalah kembali bahwa yang dikritik ini mengatasnamakan personal atau kemudian fungsinya begitu atau jabatannya begitu. Nah, kita ini harusnya ya teman-teman mengkritik presiden sah-sah saja. Mengkritik presiden monggo-monggo saja. Memberikan masukan untuk presiden monggo-monggo saja. Tetapi kalau kemudian menjatuhkan dalam tanda petik pribadi daripada Pak Jokowi itu yang tidak benar. Gitu ya. Kemudian kalau kemudian yang dikritik adalah pribadinya sebagai individu manusia, itu yang tidak benar. Tetapi dalam konteks kita mengingatkan, dalam konteks kita mengatur sebagai leader opinion pada pemberitaan, ini menjadi penting karena propaganda dan isu yang ada di masyarakat itu bagaimana kemudian kita yang akan hanyut pada berbagai pemberitaan yang ramai hari ini, atau kemudian kita yang menentukan bahwa oh perspektif masyarakat harusnya pada posisi ini. Teman-teman semuanya, poinnya adalah begini. Buzzer saja dibayar. Nah, kira-kira begitu ya. Buzzer saja dibayar. Kalau kemudian hal yang kita yakini ini benar, kenapa kemudian benar dan kemudian kita coba bukan hanya ini ya, bukan hanya argumen saja ya. Benar, kemudian fakta-faktanya, kenyataannya begitu, kenapa kemudian kita harus berdiam dalam ketidakbenaran. Nah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Mas Ahmad Khairuddin. Mas, Ani juga pengen nanya nih. Monggo. Kan yang tesnya KPK itu yang milih Pancasila atau NKRI itu ya. Nah itu maksudnya biar apa sih Mas? Emang kalau nggak milih Pancasila, emang kalau nggak milih Al-Quran nggak Pancasila gitu maksudnya atau gimana sih? Nah itu menurut Mas gimana sih? Apa di situ ada framing juga gitu? Siap. Nah, ya, kalau saya lebih percaya pada konteks yang demikian, bahwa TWK itu atau apa nyebutnya, TPM apa itu ya, itulah berbagai namanya itu, saya membaca dari sana sini, kemudian coba mengikuti dari berbagai pemberitaan, coba mendengar berbagai pernyataan orang yang ada di dalam KPK yang ikut dikeluarkan. Saya kemudian coba mengambil benang merah dari berbagai informasi bahwa
itu sudah disetting lebih dulu. Nah, kira-kira begitu. Itu sudah sudah disiapkan dari awal bahwa ada nama-nama yang hendak dikeluarkan. Kita tidak berfokus pada pertanyaan-pertanyaan di dalam TWK itu sebenarnya. Karena yang akan dikeluarkan menurut informasi-informasi yang ada, bahwa mereka-mereka yang mau dikeluarkan, mereka-mereka yang mau dieliminasi itu sudah ditentukan sebelum TWK itu ada. Nah, sehingga memang bukan pada poin pertanyaannya begitu. Karena dari berbagai person, dari berbagai orang-orang yang kemudian mengikuti tes itu, ada yang jawabannya sama, tetapi respon atau kebijakan atau tindakan yang kemudian diambil itu berbeda begitu. Misal, pilih Pancasila atau Al-Qur'an misalnya. Misal ya, kita tidak sedang memperdebatkan memilih Pancasila atau Al-Qur'an ya, karena bagi saya Pancasila disusun pada kebanyakan oleh orang Islam yang mana sudah memikirkan bagaimana kemudian Al-Qur'an bisa beriringan, bisa selaras, atau Pancasila ini supaya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kira-kira begitu. Nah, berkaitan pada kondisi itu dan bagian itu, saya tidak pada posisi untuk memperdebatkan itu. Tetapi benang merah yang kemudian saya ambil bahwa TWK ini justru sudah disetting begitu ya, untuk menjadi alat saja, untuk menyingkirkan orang-orang yang kalau teman-teman ketahui, kebanyakan orang-orang ini nyambung pada poin-poin tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa memang tujuannya bukan untuk menguatkan KPK hari ini yang terjadi. Ini yang terjadi hari ini memang ada orang-orang yang pengen dieliminasi, bagaimana kemudian supaya menjaga sekelompok orang tetap oligarki maupun yang dekat dengan kekuasaan tetap aman, dan justru membiarkan dan justru mungkin melindungi begitu ya, untuk korupsi ini tetap ada. Kira-kira gitu. Syukran Pak jawabannya Mas. Jawabannya. Ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ya, monggo. Udah jam 9.04 nih. Ayo yang mau nanya bisa cepetan nih. Ini caranya bisa scroll gimana sih? Saya jarang pakai Google Meet ini. Biar ini muncul kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu Mas mencet yang ada tombol 3 itu. Tombol More 3. option. Iya. Tombol 3 apa? Titik 3. Oh, titik 3. Terus? Iya. Ya, terus dipencet, terus pilih change layout. Change layout. Ya. Setting ya? Enggak ya? Bukan Mas. Ya wis, nanti ya wis. Ya lanjut. Kayaknya nih Mas, udah malam memang Mas. Ya, itu ada satu yang mau nanya. Siapa tadi? Oh, iya. Silakan. Yang terakhir ya. Saya izin bertanya lagi ya, maaf. Ya, monggo. Kenapa Masnya bisa yakin banget gitu ada di jalur sekarang? Kadang kan saya mikir gimana kalau semua ini ternyata plot twist gitu, kayak yang ternyata selama ini dijelek-jelekin tuh bagus gitu, kita aja yang nggak ngerti atau gimana gitu. Sebenarnya saya condong ke kayak Masnya sih mikirnya, tapi tetap aja kayak takut gitu, ternyata saya yang salah gimana gitu. Kalau saya mengikuti pada fikih yang gini, Mbak Dewi, kan katanya gini ya, ketika kita berijtihad salah, kita memperoleh satu pahala. Ketika kita berijtihad benar, kita akan memperoleh 2. Nah, pada kondisi sekarang ini kita pada kondisi gitu ya, yang zaman yang semakin gitu ya, semakin abu-abu antara yang hak dan batil, kira-kira. Nah, itu tantangan pada zaman sekarang. Kemudian
kalau berbicara terkait dengan seberapa yakin dan seberapa ragu, kemudian saya coba terus mengupdate begitu ya, mengikuti perkembangan itu terus begitu. Pada posisi sing gini ya. Mungkin ada sebagian orang yang ngapain sih ngikutin perkembangan begini. Nah, tadi tak bilang kalau buzzer aja dibayar, kemudian orang-orang yang mempertahankan hal-hal yang memang jelas-jelas keliru aja diperjuangkan betul. Kalau kemudian orang-orang segerombolan penjahat aja rapat begitu ya. Segerombolan penjahat aja menentukan strategi. Kenapa kemudian kita yang meyakini bahwa wah ini keliru ini. Kita tahu betul bahwa itu keliru. Kenapa kemudian kita akan diam kira-kira begitu. Nah, saya pada posisi yang memilih begini. Ketika saya memiliki kemampuan, ketika saya memiliki masih diberikan kemampuan otak untuk bisa berpikir bahwa oh ini harusnya seperti ini harusnya seperti itu. Kemudian kita berikhtiar, saya pada posisi yang tidak membiarkan itu. Karena kalau teman-teman memahami sesuai dengan petunjuk agama, bahwa kita ini diminta untuk berikhtiar begitu ya, dengan harta kita, dengan jiwa kita. Ya, jihad ini kan pada posisi yang pada posisi yang sesuai dengan konteksnya ya. Sekarang kan pada posisi yang tidak lagi berperang. Nah, kita penting untuk kemudian ikut andil dalam dinamika yang ada. Ketika memang itu tidak dibenarkan ya sudah, kita tetap harus memperjuangkan begitu. Dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, kan kira-kira begitu. Kalau kemudian Rasulullah kemudian dengan Ibunda Khadijah yang sampai dengan wafatnya beliau itu sampai menghabiskan seluruh hartanya, sampai kemudian merelakan jiwanya, merelakan seluruh apa yang dimiliki. Kenapa kemudian kita sebagai seorang muslim ketika kita benar tahu adanya gitu ya, pada posisi yang berada pada membiarkan, mendiamkan. Saya pada posisi pada bagian yang ketika saya merasa dan meyakini betul bahwa ini tidak benar ya saya harus tidak diam saja, kira-kira begitu. Karena memang saya merasa bahwa hidup kita yang sebentar ini akan dipertanggungjawabkan. Bahwa kita bersuara atau diam akan dipertanggungjawabkan. Bersuara dengan lantang atau tidak, baik atau tidak, kita membela siapa, iya apa tidak, itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagai manusia ya, karena kehidupan kita ini hanya sementara, hanya mampir ya, kira-kira begitu, maka kita jangan sia-siakan. Termasuk yang pada pertentangan begini, Mbak Dewi, kadangkala gitu ya, kita ini kan pada posisi yang saya ini kerja gini-gini aja ya wis cukup. Saya kerja ya, istri sudah makan misalnya, anak ya sudah bisa sekolah. Nah, bukan pada level seperti itu begitu ya. Kita sebagai manusia ini pada level optimal kita, ikhtiar maksimal kita. Misalnya, kita tidak ikut andil pada jihad politik misalnya. Kita nggak ikut andil dalam misalnya karena saya termasuk ini ya, sering ikut pemilu ya. Saya ini kan pernah pemilu ketua OSIS SMP 1 kali, ketua OSIS SMK 1 kali, pemilihan presiden BEM FP 1 kali, presiden EM 1 kali. Sehingga pada posisi itu saya termasuk orang yang sering mengikuti kontestasi ya, politik meskipun di pelajar dan mahasiswa. Nah, saya pada posisi yang begini, Mbak Dewi dan teman-teman semuanya, bahwa ketika kita dibangunkan pada kesadaran, dibangunkan pada kemampuan untuk ikut andil dalam kekuasaan, meskipun ya namanya orang berkuasa, namanya penguasa itu katanya kan ini ya, pemimpin itu salah satu kakinya ada di neraka. Nah, bagaimana kemudian kita tetap tidak menghindari itu, kita tetap berikhtiar, kita tetap
memberikan yang terbaik, kemudian kita memperkokoh fondasi kita, bagaimana kita tetap bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang ada pada petunjuk ajaran Islam. Insya Allah kalau kita mau belajar terus, mau mengupgrade diri terus, mau memperbaiki diri terus, kemudian tetap berikhtiar pada jalur kebaikan, jalur yang lurus, insya Allah kita akan dimudahkan. Dan ingat, kita tetap memiliki tanggung jawab dan kita harus ambil andil dalam tanggung jawab kita. Karena sekali lagi hidup kita akan kita pertanggungjawabkan. Kita memilih seperti apa itu hak kita ya. Tetapi ingat, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, apa yang kita saksikan, apa yang bisa kita lakukan, kita melakukan sesuatu atau tidak akan dimintai pertanggungjawaban begitu ya. Termasuk kalau teman-teman ingat seekor semut yang kemudian ikut andil di dalam Nabi Ibrahim yang waktu itu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian si semut ini ikut andil untuk memberikan air di situ, walaupun sedikit dan mungkin bagi secara keseluruhan api tidak ada dampaknya. Tetapi bagi semut ini mereka meyakini bahwa apa yang bisa kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Nah, di ujungnya adalah begini, sekaligus sebagai closing statement ya Mas Amir ya, bahwa teman-teman semuanya, kita ini tidak pernah tahu apa yang menjadikan kita nantinya akan masuk ke dalam surga dan neraka. Bahwa ini adalah hak Allah untuk menentukan bahwa ternyata amalan-amalan saya yang misalnya ya, saya pikir sholat 5 waktu saya yang begini, tahajud saya, duha saya, infak saya, sedekah saya, puasa saya, dan lain sebagainya, bisa jadi belum tentu diterima oleh Allah. Bisa jadi karena hal kecil yang kita tidak pernah sadari, yang tidak pernah kita pahami bahwa itu yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Kalau teman-teman kemudian ingat bahwa ada pelacur seumur hidupnya, kemudian sebelum pada kematiannya dia ikut andil memberikan minum seekor anjing, padahal selama hidupnya penuh dengan dosa begitu. Tetapi Allah menghargai bagaimana kemudian ketulusan dia, keikhlasan dia membantu seekor anjing yang sedang kehausan menjadikan dia masuk ke dalam surga. Dan kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang menjadikan dalam neraka. Akhirnya kembali pada diri kita, hak prerogatif kita akan berbuat apa di hidup kita yang sementara ini. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa senantiasa berikhtiar terus dalam kebaikan, karena yang saya sampaikan tadi, kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada yang kurang benar, ada yang tidak tepat, ada hilafnya datangnya dari saya sebagai manusia secara pribadi. Semoga mengampuni dosa-dosa kita, dan pada akhirnya kita harus memilih kita akan seperti apa dalam kehidupan. Semoga kita bisa memberikan goresan-goresan yang terbaik untuk hidup kita. Kira-kira begitu Mbak Dewi, Mas Amir, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mas Ahmad Khairuddin. Oke, sekarang kita di penghujung acara ya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa ngisi absen ya. Demikian kajian malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.